nanti mungkin Kak Tia akan memberi penjelasan sedikit. Jadi konsep malam pertunjukan ini adalah bagaimana membuat sebuah novel bisa gampang untuk ditangkap maknanya meskipun sebagian. Maka muncullah kreativitas membuat lagunya. Mengulik sebagian liriknya, kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah lagu. Ya, Katia mungkin bisa memberikan sedikit tambahan untuk proses kreatif lagu ini. Silakan. Oke, jadi ini justru malah dari awal novel Anak Tak Bernama itu memang sebagai naskah novel gitu ya. Jumlahnya waktu itu 40, jumlah katanya ya Pak, 41.011 kata sebelum diedit. Saya memang di situ, saya tahu saya seorang musisi gitu ya, apalagi profesi saya sebagai penata musik film, tapi pada waktu itu saya memfokuskan diri sebagai seorang penulis, jadi tidak tidak terdistract oleh apapun, jadi tidak terganggu oleh lagu yang saya dengarkah atau bagaimana, saya tidak terganggu oleh itu karena saya cuma menceritakan sesuai dengan apa yang menjadi gambaran di otak saya gitu. Jadi yang sesuai dengan bayangan saya yang seperti film, karena selama belasan tahun saya selalu melihat film-film Indonesia yang kalau istilah production itu offline editing yang sudah pick lock dan saya isi musiknya gitu. Tapi kalau ini memang akhirnya dari bekal itu saya bisa menulis Anak Tak Bernama ya salah satunya ya. Jadi itulah metode saya dalam menulis. Jadi mungkin kerinduan saya akan melihat film, terus melihat berbagai macam shot kayak close up, atau kayak zoom in, zoom out, top angle, dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya menulisnya seperti itu gitu. Kalau dari lagu, memang sebenarnya ini novelnya jadi duluan kan, novel jadi duluan. Terus ketika saya minta beberapa sahabat saya untuk membaca novel ini, tiba-tiba justru malah keluar lagunya bukan dari saya, keluar lagunya salah satunya dari Pak Yose. Saya ingat banget tahun lalu Pak Yose itu pernah ada satu kalimat yang nggak apa-apa ya Pak, saya mainin ya Pak. Tiba-tiba Pak Yose keluar dengan melodi seperti ini. Silakan. Wanita itu hanya ingin pulang ke tempat yang ia artikan sebagai rumah yang sesungguhnya, sebagai rumah yang sesungguhnya. Justru melodi itu malah keluar dari Pak Yos gitu, bukan dari saya gitu. Saya juga yang amazed gitu. Kok bisa sih? Kemudian ada juga yang tadi didengar sebelum acara dimulai itu adalah lagu dari Mas Mario Carl Joseph, seorang psikolog dari Atma Maitra. Kebetulan istrinya hadir di sini, Mbak Mutiara Perhuman. Halo Mbak Tiara. Nah jadi beliau justru malah begitu pas baca, ini kayaknya harus aku jadiin. Itu memang dijadiin gitu. Lagunya tadi begini kalau saya boleh ingetin ya. Ku bertahan hanya karena ku cinta dirimu, tapi kau tak pernah pedulikan rasa itu. Ku bertahan hanya karena ku cinta dirimu, tapi kau tak pedulikan rasa itu. Gitu. Justru datangnya malah bukan dari saya gitu, padahal profesinya saya itu yang biasa berkaitan dengan musik. Jadi
Bagi saya ini luar biasa gitu, dan ini merupakan respons yang saya tuh terharu sebenarnya gitu. Teman-teman dan sahabat sangat antusias gitu ya, dan bagi saya malah semakin yakin di dunia kepenulisan karena dari dunia menulis, dengan kita menulis kita bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman sahabat-sahabat yang tiba-tiba mengekspresikan bahkan lewat bidang kita sendiri gitu, bidang awal. Ya. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik, benar sekali. Tia Subiakto dalam novel ini dia murni menulis. Dia tidak memasukkan musiknya, dia tidak menjadikan dirinya, melacurkan dirinya. Tidak, dia murni sebagai penulis. Di satu sisi sebagai musikus, dia murni sebagai musikus. Memang tidak gampang. Memang tidak gampang. Ya. Nanti di bagian, kalau nggak salah mau terakhir lagu itu, saya menangkap sesuatu, makanya terus terlahir ya dari piano ini yang saya kemarin ini. Wanita itu hanya ingin pulang ke tempat yang ia artikan sebagai rumahnya sesungguhnya, sebagai rumahnya sesungguhnya. Ya, saya nggak ngerti juga kenapa bisa demikian, tapi itulah Tia Subiakto yang sudah menginspirasi banyak teman-teman. Baik, acara session pertama akan kita akhiri. Saya akan bacakan sepotong dialog yang ada di novel ini. Bapak nggak ikut toh, Bu? Lalu bagaimana dengan Molly? Ini adalah pertanyaan seorang satpam kepada tokoh wanita di novel ini. Tadi Tia Subiakto sudah menggambarkan bagaimana keresahan, bagaimana keinginan untuk selalu merindukan. Merindukan siapa? Resah atas apa? Jawabannya ada di novel ini ya. Saya serahkan kembali ke Mbak Tias, silakan. Terima kasih Pak Yose. Luar biasa ya Bapak Ibu Kakak Adik ya, inspirasi yang sudah diberikan, kolaborasi Pak Yose dengan Kak Tia. Kita sudah melalui sesi pertama, performansi pertama. Kita akan bersiap untuk performansi kedua ya. Karena tadi sesi tanya jawab sudah kita lalui juga pada perform yang pertama. Nah, sebelum masuk ke perform yang kedua, kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi. Yang pertama, tadi kita sudah menikmati ya rekaman dari Kak Tia yang kita juga punya. Nanti seandainya Bapak Ibu, kakak-kakak ingin mendapatkannya, bisa menyampaikan kepada kami akan berikan rekaman tersebut ya. Kemudian ada juga hadiah istimewa untuk hadirin pada malam hari ini, yaitu seperti yang sudah disampaikan di chat room. Bapak Ibu Kakak Adik bisa memesan buku seri hardcover dengan harga 100.000 saja. Silakan menghubungi Ibu Septi ya. Nah, kemudian setelah nanti performansi yang kedua, kita akan juga melakukan sesi foto bersama. Karena itu mohon nanti setelah kita mengakhiri sesi kedua pada performansi yang kedua, kita tetap bisa di tempat untuk membuat kenang-kenangan bersama Kak Tia. Ya, kita benar-benar akan berikan dukungan kepada Kak Tia dalam memulai karya-karya literasinya. Semoga ini adalah cara kita juga untuk mendukung perjuangan seorang wanita yang luar biasa. Begitu Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Nah, bagaimana Kak Tia dan Pak Yose siap untuk menampilkan pada performansi sesi yang kedua? Ya, siap. Oke, mari kita lanjutkan, semangat.
Petir terus menggelegar di langit kelam. Salah satu pohon rindang di Discovery Park tak kuasa lagi menahan dirinya setelah kilat menyambar. Danau indah tak sanggup lagi menampung hujan yang semakin lebat. Hamparan rumput tenggelam oleh luapan yang tak biasa malam itu. Petir terus menggelegar di langit kelam. Salah satu pohon rindang di Discovery Park tak kuasa lagi menahan dirinya setelah kilat menyambar. Danau indah tak sanggup lagi menampung hujan yang semakin lebat. Hamparan rumput tenggelam oleh luapan yang tak biasa malam itu. Kita akan dengarkan lagunya. Aku iri padamu, masih punya kesempatan untuk memeluk anak-anakmu dalam keadaan hidup dan mati. Akankah aku mendapatkan kesempatan Mari tunggu setelah hujan usai menumpahkan tangisnya. Ini adalah rupanya teman dengan kehangatan yang ia Ya, luar biasa. Tia, kamu kok bisa sih main kayak gitu? Oke, saya akan bacakan lirik yang tadi dinyanyikan oleh Tia Subiakto. Ini ada di halaman 86. Aku iri padamu, Feni. Kamu masih punya kesempatan untuk memeluk anak-anakmu dalam keadaan hidup dan mati. Akankah aku mendapatkan kesempatan itu? Molly, tunggu. Setelah hujan usai menumpahkan tangisnya, ini adalah rumahnya. Tempat dengan kehangatan yang ia rindukan. Semoga potongan ini cukup bisa menambah rasa penasaran teman-teman semua. Sebenarnya Tia menceritakan secara keseluruhan apa sih? Sepotong-sepotong kita sudah ketahui. Saya lanjutkan di halaman 85 dan ini sekaligus menjadi sebuah pertanyaan. Nanti Kak Tia bisa menjelaskan. Aku tahu kamu telah lelah, tapi ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Mungkin besok adalah waktu yang enak untuk kita bicara
dari hati ke hati. Aku ada di kamar. Aku ada di kamar Nasmi jika kamu membutuhkanku. Nah, Katia, kenapa? Apakah ini cenderung perempuan selalu mencari waktu yang enak untuk melakukan pembicaraan? Aku juga nggak tahu ini pembicaraan seperti apa, tetapi bisa diberi gambaran gimana? Halaman 85 ya Pak ya? Sebentar saya baca dulu. Jadi kadang perempuan tuh butuh waktu sendiri ketika sedang jatuh. Sama ya, saya percaya nobody's perfect under the sun. Nggak ada yang bisa bertahan terus-terusan dan tidak ada yang bisa tangguh terus-terusan. Pasti harus ada beberapa masa di mana air mata itu jatuh dan rasa itu jadi down gitu ya. Di situ ketika Molly merasa jatuh dan membutuhkan waktu untuk sendiri, pada waktu itu ada yang berdialog seperti itu. Begitu, Pak. Oke, itulah yang kemudian Katia ungkap dengan sebuah narasi yang sangat puitis. Danau indah itu tak sanggup lagi menampung hujan yang semakin lebat. Hamparan rumput tenggelam oleh luapan yang tak biasa malam itu. Kami jadi pengen mendengar interlude aja dimainkan, karena itu rasanya menangkap sekali bagaimana gemuruh suasana itu begitu mencekam. Kemudian Katia akhiri dengan Molly tunggu setelah hujan usai menumpahkan tangisnya. Ini silakan Katia, kami menunggu permainannya. Sebenarnya di Jakarta juga lagi hujan sih Pak, kebetulan ada petir. Tapi bila Bapak berkenan, saya mau minta Bapak membacakan sekali lagi suasana Taman Discovery, saya akan iringi. Siap. Oke. Petir terus menggelegar di langit kelam. Salah satu pohon rindang di Discovery Park tak kuasa lagi menahan dirinya setelah kilat menyambar. Danau indah tak sanggup lagi menampung hujan yang semakin lebat. Hamparan rumput tenggelam oleh luapan yang tak biasa malam itu. Thank you, Pak Yos. Gila. Oke. Merinding saya. Oke, adakah dari para hadirin semua, teman-teman, Bapak, Ibu, kakak, adik, yang ingin menanyakan sesuatu? Silahkan. Semua pada bilang bikin filmnya, bikin album lagunya. Silakan, kita beri kesempatan. Yang mau menanyakan. Rupanya semua terpesona dengan karya tulisanmu, Tia, dan juga permainan musik. Oke. Kalau tidak ada, sekarang sudah 20.09. Kita cuma punya sisa waktu 5 menit karena kita cuma 1 jam acara ini. Sebagai penutup, saya sebagai narator dan moderator akan membacakan dan nanti akan diakhiri oleh Kak Tia Subiakto sebelum akhirnya ditutup oleh Mbak Tias. Pak Yos, maaf tadi ada yang bertanya Pak, ternyata. Ya, silakan. Tapi di chat. Oh, di chat. Mbak Tia sharing dong apa yang menjadi kendala dalam menulis novel. Silakan. Oke. Makasih Pak atas pertanyaannya. Tentu saja sebagai seorang penulis biasa
apalagi saya seorang penulis pemula kan, 2 novel adalah beginner gitu kan. Saya pasti mengalami yang namanya writer's block, tapi saya berusaha mengatasi itu dengan pindah. Jadi misalnya nulisnya saya dari bab 1, kemudian loncat ke bab terakhir gitu. Jadi ini proses yang menurut saya biasa melakukan itu, tapi mungkin bagi sahabat semua mungkin nggak biasa dengernya. Kan biasanya kalau nulis tuh bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Kalau saya nggak, saya dari awal saya langsung loncat ke akhir. Jadi saya tahu opening dan saya tahu ending, tuh setengah-tengahnya ditulisnya nanti, oh ya ternyata saya ada mood seperti ini, oke saya tulis bab 5. Jadi agak loncat-loncat sedikit, tapi setidaknya saya jadi berlatih mengantisipasi writer's block, which is itu Pak Yos pasti setuju, writer's block itu menjadi momok buat semua penulis pastinya. Demikian. Oke, baik. Ada lagi satu pertanyaan, Kak Tia. Saya bacakan pertanyaan yang barusan masuk. Mbak Tia, sebentar, satu lagi sebelum Pak Darul ini tadi. Sebentar ya. Ini. Aku agak kesulitan membaca chatnya ini. Adakah yang bisa bantu membaca chatnya? Ini, sorry Tia, aku agak kesulitan ini. Mbak dari Riva Fauzia, Mbak Tia, gaya kepenulisannya terinspirasi dari siapa? Oke, terima kasih Bu Riva. Kebetulan saya mengenal Bu Riva. Baru sekali ini kita bertatap muka ya Bu. Salam kenal. Saya tidak menginspirasi, saya tidak menjadikan penulis siapapun yang menjadi inspirasi kepenulisan saya. Saya hanya mengandalkan intuisi, terus istilahnya kalau saya lebih senang menyebutnya kalau ada gambaran di benak gitu ya, di otak gitu ya. Saya menyebutnya my second cinema gitu. Jadi ya udah, saya menulis dengan itu. Jadi saya tidak tergantung dari pola penulisan siapa-siapa gitu, karena saya percaya bahwa sebuah buku itu akan memperlihatkan dengan kasat mata ya, pola pikir. Jadi pola pikir dari sang penulis gitu. Itu saya percaya itu. Makanya karena itu menunjukkan karakter, personality dan style si sang penulis gitu. Makanya saya tidak ya saya kalau menulis ya saya menggunakan gaya bahasa saya sendiri yang masih tergolong baru sih Pak. Demikian Bu Riva sebelum menjawab. Oke, pertanyaan yang lain kita simpan karena kita akan bertemu lagi tanggal 24 Mei. Ya, masih dalam rangka malam pertunjukan. Acara ini memang berbayar. Saya ulangi, acara ini memang berbayar karena ini adalah salah satu cara kami mengedukasi masyarakat untuk menghargai literasi, untuk menempatkan literasi pada tempat yang semestinya, ya, sehingga hasil karya, jerih payah, ide yang keluar itu sudah selayaknya lah untuk kita apresiasi supaya kedepannya buku-buku Indonesia juga menjadi semakin berkualitas, semakin banyak, dan banyak orang yang akan senang menjadi seorang penulis, ya. Dan ini bukan sesuatu yang mudah karena ini pertentangan juga awalnya. Kami dari satu tim ini dengan Kak Tia Subiakto, gimana? Ya kita cobalah, kita menampilkan sebuah pembahasan buku dengan gaya yang agak berbeda dan berbayar. Sehingga kalau ada yang tergerak untuk memberikan donasinya, silakan nanti menghubungi Bu Septi. Kita akan ketemu lagi tanggal 24 Mei. Karena Anda sudah berbayar, Anda tetap mendapatkan tiket itu untuk melihat malam pertunjukan kedua dan terakhir. Saya akan akhiri, saya akan bacakan Anak Tak Bernama, Perempuan, Molly, Bonnie, Rumah Kayu, Willy, Randy, Sirosis, Kesesakan. Ada apa dengan anak tak bernama? Di manakah rumahku?
rumahmu, rumah kita. Adakah rumah yang sesungguhnya? Adakah rumah yang sesungguhnya? Selamat malam, terima kasih, sampai ketemu tanggal 24 Mei. Silakan Kak Tia kalau mau menekan penutup. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman dan sahabat saya, dan saya bahagia banget bisa ketemu dengan sahabat baru, Bapak dari Boston. Saya sangat saya terharu, terus terang saya terharu, dan terima kasih kepada Pak Yos dari Yoses Book dan juga dukungan dari Mas Anu Yulianto dari Brave Books untuk malam pertunjukan ini. Terus terang ini pertama kali banget saya lakukan, membedah buku dengan bermain piano. Gitu. Jadi terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman punya waktu dan kesempatan di tanggal 24 Mei nanti jam 7 malam, karena lagunya bakal berbeda lagi. Bukan lagu yang itu, sumpah. Saya bikin lagu baru lagi untuk tanggal 24.